Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Ikhwatal iman, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala wa baraka fikum jami'ah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya, karunia dan taufiknya memudahkan kita semua untuk kembali bersua di kesempatan malam hari ini, di malam 7 Sya'ban di tahun 1445 Hijriah. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk menggapai ridha dan cintanya. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, di pertemuan yang sebelumnya kita sedikit banyak berbicara tentang kiat memperpanjang usia dunia. Telah kita sebutkan bahwa usia manusia itu ada usia dunia, ada usia amalannya. Dan yang kita bahas adalah usia dunia. Karena Nabi SAW mengatakan, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ya, sebaik-baik kalian ini ya adalah yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Dan banyak nas, baik itu Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya hadis-hadis beliau yang menunjukkan bahwa usia dunia itu bisa diperpanjang. Dan telah kita sebutkan bahwa umur manusia ya, itu ada dua macam. Ada umur yang sifatnya mutlak dan ada umur yang sifatnya muqayyad. Umur yang sifatnya mutlak ini yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak berubah dan tidak berganti dalam ilmu Allah yang tercatat di Lauhul Mahfuz. Sementara umur yang muqayyad ini umur yang bisa berubah-ubah sesuai dengan apa yang tertulis ya di dalam buku catatan ya, takdir yang dipegang oleh para malaikat di langit dunia. Dan itu sesuai dengan amalan para hamba ya. Demikian pula telah kita kupas sedikit tentang amalan-amalan yang bisa menjadikan umur seorang itu bertambah panjang. Kalau umur diperpanjang berarti ajal ditunda, rizki ditambah ya. Dan telah kita sebutkan 3 poin ya, amalan yang paling utama ya, ini beberapa amalan yang bisa memperpanjang usia dunia seseorang. Yang paling utama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, menyambung silaturahim ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada
an yutala lahu fi umrihi wa yunsa'a lahu fi asarihi wa yuzad ya fi rizqihi falyattaqillah wal yabur walidayhi. Barang siapa yang dia ingin diperpanjang umurnya, ditangguhkan ajalnya, ditambahkan rezekinya, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah, kemudian berbakti kepada orang tuanya. Ya, bahkan dalam hadisnya Thauban maula Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la yazidu fil umri illa birrul walidain. Tidak menambah umur seseorang kecuali dengan ia berbakti kepada orang tua. Penyebutan kalimat yang diawali dengan an-nafyu kemudian al-itsbat ini bukan untuk membatasi. Ya, la yazidu fil umri illa birrul walidain. Ini bukan untuk membatasi, tetapi itu untuk menjadi penekanan, perhatian, agar betul-betul ya orang perhatian di dalam berbakti kepada orang tua. Apalagi hal itu menentukan diterima atau tidaknya ibadah seseorang. Thalathatun la yaqbalullahu lahum sarfa wala adlah. Ada 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ya dari mereka, apa itu sarfa wala adlah. Kalimat sarfa diartikan sebagai nafilah. Jadi Allah tidak akan menerima ibadah sunnahnya. Wala adla, adla ini adalah faridah, ibadah yang wajib. Ngeri tidak? Ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang dia itu melakukan suatu amalan, diancam ibadah wajibnya, ibadah sunnahnya tidak diterima. Dan Nabi menyebutkan yang pertama aqun dari 3 golongan tersebut. Aqun itu anak yang durhaka kepada orang tuanya. Maka durhaka kepada orang tua memperpendek usia dunianya, menyempitkan daripada rizkinya, menyulitkan urusan dia nanti di akhiratnya, bahkan menjadi penghalang dia untuk masuk surga. Ya, dekat dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan memasuki yang keempat ya. Kalau silaturahim kemarin sudah ya. Tapi sebentar kita mengingat tentang silaturahim ini, bahwa orang menyambung hubungan silaturahim, tali kekerabatan. Di dalam Islam, kekerabatan itu ada 3 macam. Yang pertama kekerabatan karena nasab. Yang kedua kekerabatan karena ipar, pernikahan. Yang ketiga kekerabatan karena sepersusuan. Dan yang dimaksud dengan silaturahim, menyambung tali rahim kekerabatan itu adalah yang terkait yang pertama, itu karena nasab. Ya, sehingga kalau kita menyambung hubungan dengan ipar itu tidak disebut silaturahim. Tapi membantu istri, membantu suami agar kemudian ia berbakti, menyambung hubungan kekerabatan dengan rahimnya, berbakti pada orang tua, kita dapat pahalanya. Jadi jangan diremehkan. Istrinya misalkan pamit ingin ke rumah orang tuanya, itu silaturahim, juga masuk berbakti. Izinkan, mudahkan, ya, lancarkan, wujudkan. Bila perlu diantar, ya, disangoni dan seterusnya, maka akan bisa kita juga mendapatkan pahala
silaturahimnya tersebut. Ya. Hubungan susuan sepersusuan, meskipun sepersusuan itu sama seperti mahram atau kerabat karena nasab. Ya, jadi sepersusuan itu dalam hubungan mahram sama seperti nasab, tetapi tidak menjadikan itu sebagai bentuk silaturahim. Maka yang dimaksud dengan silaturahim di sini adalah yang terkait dengan darah, baik itu mahram ataupun yang bukan mahram, baik kelak menjadi ahli waris atau yang bukan ahli waris. Mendekat nggak apa-apa, biar yang belakang bisa menempati. Ya, sini juga masih longgar. Kemudian hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 5 perkara atau keutamaan bagi orang yang menyambung hubungan silaturahim. Ada 5 manfaat yang minimal diraih bagi orang yang dia menyambung hubungan silaturahim, baik itu kerabat yang dekat maupun yang jauh, yang mahram atau yang bukan mahram, ahli waris atau bukan ahli waris. Yang pertama, umurnya akan dipanjangkan. Yang kedua, ajalnya ditunda. Yang ketiga, rizkinya dilapangkan. Yang keempat, namanya harum, dicintai oleh keluarganya. Ya, keluarga yang suka menyambung tali kekerabatan, pasti dia akan disukai, dicintai semua keluarga. Berbeda dengan orang yang keluarga yang dia tidak mau tegur sapa, tidak mau menyambung hubungan kekerabatan. Kemudian yang kelima, dia dimudahkan untuk masuk surga. Ya, dimudahkan baginya untuk masuk surga dengan penuh keselamatan. Allah nggak peduli dengan banyaknya dosa yang ia perbuat, tapi ketika dia punya catatan amal berupa silaturahim, ditambah lagi dengan amal-amal yang lain seperti menebarkan salam, ya, memberikan makan. Jangan dikira lu air putih itu, air teh yang disajikan itu sepele, kecil. Ya. Nabi kan telah menceritakan, kita pernah mendengarkan hadisnya. Ya, ada seorang pezina yang memberikan air kepada anjing, itu saja menjadi sebab ampunan dari Allah Ta'ala. Lah ini menghidangkan kepada yang ngaji, ibadah di masjid. Masya Allah. Maka jangan dianggap kecil, dianggap remeh. Menyediakan air minum di masjid, itu juga demikian, amal yang luar biasa. Jangan menganggap kita kecil. Ustaz, saya mampunya cuma 1 kardus itu Pak, kardus Pak orang. Ya, orang yang memberi air minum kepada anjing yang kehausan saja, itu menjadi sebab Allah berterima kasih, memberikan ampun kepadanya, apalagi sengaja menyediakan air putih atau air minum kepada yang sedang beribadah. Ya, tapi kita yang sebagai jamaah yo kiro-kiro, ya, aja aji mumpung karena di masjid banyak air putih, akhirnya sekalian kau sangu neng dalan. Ya, kan banyak fenomena gitu. Mumpung ada botol rebutan bus, entek sadilu, nanti buat di jalan. Sampai ada tetangga masjid, dia punya tamu, nyugui tamu itu ngambil air dari masjid. Ya, padahal itu tidak ada kaitannya dengan masjid. Datang ke masjid ngapain? Ngambil air botol. Kira-kira 8-12 botol cukup. Yang seperti ini ya kurang etis, kurang adab. Itu wakaf buat masjid milik Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pantas untuk kepentingan pribadi.
Taib hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Demikian pula telah kita kupas di kesempatan sebelumnya bahwa silaturahim kepada kerabat yang memiliki hubungan nasab itu hukumnya terbagi menjadi dua, ada yang wajib dan ada yang sunnah. Ya, ukuran untuk menilai ini wajib ini sunnah adalah kembali kepada mahram atau yang bukan mahram. Kalau ada kerabat-kerabat dari nasab yang selamanya tidak bisa kita nikahi, maka itu hukumnya wajib, itu mahram kita. Itu hukumnya apa? Wajib. Sementara kalau ada kerabat yang kemungkinan dihalalkan untuk kita nikahi, ya, seperti sepupu misalkan, maka yang seperti ini hukumnya sunnah di dalam menyambungnya. Kemudian di sana ada kadar minimal kita menyambung silaturahim yang penting untuk disebutkan di sini. Yang pertama, tidak boleh ada pemutusan dan tindakan menyakiti. Nah, ini silaturahim, berbakti kepada orang tua itu termasuk bekal terbaik menyambut datangnya Ramadan. Alasannya kenapa? Ada yang tahu? Kenapa para ulama ketika menyebutkan atau ditanya apa bekal terbaik untuk menyambut Ramadan, mesti jawabannya berbakti kepada orang tua, sambung silaturahim. Dan masih banyak yang lain seperti bertaubat, mempelajari hukum-hukum tentang puasa. Tapi ada poin di situ, berbakti kepada orang tua, terus kemudian menyambung hubungan silaturahim. Apa kaitannya dengan amalan, dengan ibadah bulan Ramadan? Kok kita disuruh untuk berbekal, berbakti kepada orang tua, demikian menyambung hubungan silaturahim? Ayo jemaah, ada yang mau coba? Memperpanjang usia. Wah, sesuai tema gitu ya. Yes. Ada lagi? Hah? Pintu terdekat masuk surga. Ya, menempel-nempel lah. Ada lagi yang lain? Apa kaitannya dengan amalan? Apa kaitannya dengan keutamaan di bulan Ramadan, amalan di bulan Ramadan? Sampai kemudian diwasiatkan agar kita berbekal menyambut Ramadan itu dengan berbakti kepada orang tua dan menyambung silaturahim. Kata para ulama, alasannya, catat ini ya, kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Karena durhaka kepada orang tua menjadi sebab amalan yang wajib, yang sunnah tidak diterima. Lantum zikir iya, itikaf iya, kataman Quran sedekah masya Allah, ya, sholat malam, puasa iya, bahkan sampai umrah di bulan Ramadan, malah jadi durhaka kepada orang tua. Sia-sia amalan itu semua. Nah, kalau silaturahim, apa ini kaitannya? Menyambung hubungan silaturahim ini kaitannya adalah terkait dengan permusuhan, perseteruan. Kita itu dalam bulan Ramadan dituntut untuk menyudahi segala permusuhan dan perseteruan dengan saudara sesama muslim. Dengan saudara sesama muslim, apalagi saudara muslim itu masih ada hubungan kekerabatan, ya, ternyata anaknya sendiri, keponakannya sendiri, ternyata sepupunya sendiri, ternyata paman pakdinya misalkan, atau ada hubungan pertetanggaan. Ini tetangga dia, tetangga desa, tetangga duku, tetangga dusun, satu RT, satu RW, satu gang, adep-adepan. Sudahi permusuhan, perseteruan. Kenapa? Kepada orang-orang yang dia itu bermusuhan, berseteruan dengan saudara sama muslim, maka menjadi sebab
terhalangi mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara Ramadan itu bulan ampunan. Ramadan bulan ampunan. Allah setiap malam itu menyediakan, membebaskan hamba-hambanya di neraka. Semua amalan yang kita kerjakan mesti dilabeli dengan keutamaan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Namun hal itu tidak akan bisa terwujud kalau masih ada perseteruan, permusuhan, perselisihan. Maka hindari hal-hal yang demikian kalau datang atau pas di bulan Ramadan. Ya. Taib hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Maka kadar minimal silaturahim itu ada 4. Yang pertama, tidak boleh ada pemutusan dan tindakan menyakiti. Ya. Sehingga seorang dia wajib menyambung hubungan kekerabatan meskipun hanya sekedar mengucapkan salam. Mengucapkan salam itu sudah kadar minimal dalam menyambung tali kekerabatan. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Kalau yang jauh, kalau ketemu ya assalamualaikum. Ya, minimal itu mengucapkan salam. Demikian pula wajib atas seorang untuk menyambung hubungan kekerabatan dengan menahan diri dari tindakan menyakiti atau mengganggunya. Ya, baik mengganggu dengan lisannya, mengganggu dengan perbuatannya, atau dengan kekuasaannya, atau dengan hartanya, jangan. Ya, maka wajib untuk menghindarinya. Wajib untuk menahan diri. Sebagaimana pula yang ketiga, wajib atas seorang untuk memberikan nafkah kepada kerabatnya bila mereka membutuhkan. Jadi kalau kita sudah Allah Subhanahu wa taala bentangkan rezeki kita sampai kemudian kita berlebih, mulailah kita mencari tahu mana kerabat-kerabat yang memang butuh uluran tangan kita. Dan sifatnya kita itu pamrih, tidak karena ingin mendapatkan pujian atau yang lainnya. Ya, kata Imam Nawawi itu menyambung silaturahim bertingkat-tingkat sesuai dengan kondisi seorang, kondisi keluarganya. Yang miskin dengan yang kaya, yang sehat dengan yang sakit, itu sikapnya berbeda. Kalau kita kan dibalik. Nek sing sugih sering duwe hadiah, sing miskin sing diwai sisa-sisa. Ya. Kalau mau ngasih dilihat ini dimakan apa enggak dimakan, wehke. Ya. Harusnya ada perhatian lebih. Yang fakir, yang miskin lebih kita perhatikan karena mereka sangat membutuhkan. Ya. Dan itu bukan sesuatu yang aib, yang menjatuhkan martabatnya kalau dia membantu saudara yang miskin, itu bukan. Justru itu menjadi sebab terbukanya pintu-pintu rezeki yang lain. Betapa banyak para saudara dia itu menjadi kaya raya sebetulnya ditolong oleh saudara yang miskin. Ya, yang membantunya, misalkan saudara yang kaya membantu orang miskin ini, saudara yang miskin, lalu yang miskin mendoakan dengan penuh ketulusan, maka sehingga Allah bukakan pintu rezeki dari arah manapun. Hakikatnya orang saudara yang kaya justru lebih berterima kasih kepada saudara-saudaranya yang mungkin di garis kekurangan dalam hidupnya, bukan kemudian dia malah ingin ya mendapatkan kedudukan di tengah keluarga. Kemudian yang berikutnya adalah mendoakan kerabat, berbuat baik kepadanya dengan memohonkan ampunan untuknya. Ya, ada seorang sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Dia pernah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, telah terjadi antara diriku dengan kerabatku sesuatu yang biasa terjadi di antara kerabat, yakni ada perseteruan.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa aina anta minal istighfari lahum? Mengapa engkau tidak memohonkan ampunan untuk mereka? Jadi mendoakan kebaikan bagi kerabat silaturahim ini, bagi kerabat yang punya hubungan karena nasab, itu sangat penting. Abu Darda itu kalau berdoa mengumpulkan 70 nama, disebut satu-satu, kemudian disebut hajatnya masing-masing. Kita punya keluarga 70 orang ya? Hafal enggak itu? Dari paman, pakdi, sepupu, keponakan itu. Ya, dari kakeknya ibu, kakeknya ayah misalkan. Abu Darda itu sampai mengumpulkan 70 nama dari keluarganya. Setiap sholat disebut, didoakan kebaikan. Dilihat di sana ada yang kekurangan harta, didoakan supaya dibentangkan hartanya, diberikan kecukupan. Ada yang sakit, didoakan untuk disembuhkan, didoakan untuk diberikan kesembuhan sesuai dengan hajatnya masing-masing. Dan itu termasuk diantara bentuk seorang yang dia menyambung hubungan silaturahim. Ya, sampai-sampai para ulama kalau model sekarang itu kan apa sih yang nggak bisa dekat? Ya, ada grup-grup WA kan bisa dibuat grup keluarga yang sepupu sendiri. Nah, yang grupnya yang besar-besar sendiri gitu. Untuk kemudian misalkan kita punya ponakan, kita punya sepupu, itu tahu. Dan kita bisa menyambung silaturahim dengan mereka, baik yang dihukumi wajib ataupun yang sunnah. Yang berikutnya jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, di antara sebab amalan yang bisa menjadikan seorang itu umurnya diperpanjang, itu umur dunianya, adalah berakhlak yang baik. Berakhlak yang baik, husnul khuluq ya'murud diyar wa yazidul fil a'mar. Ya, disebutkan dalam hadisnya Aisyah dalam Musnad Imam Ahmad, Rasulullah SAW beliau bersabda, berakhlak yang baik itu akan memakmurkan tempat tinggal dan menambah umur. Ya, kebagusan akhlak itu mempengaruhi kedamaian, ketenangan tempat tinggal seseorang. Termasuk dalam hal ini adalah menambah daripada umurnya. Maka berakhlak yang mulia ini memiliki dampak yang luar biasa. Para ulama mereka menyebutkan tentang keutamaan akhlak yang mulia, di antaranya ya, Allah Subhanahu wa taala secara khusus itu memuji akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah taala bersumpah akan hal itu. Jadi salah satu di antara keistimewaan yang dimiliki Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain adalah Allah memuji secara umum kebagusan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan nabi-nabi yang lain kalau mereka dipuji hanya pada akhlak tertentu. Tapi kalau Nabi tidak. Ya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad ya, berada di atas budi pekerti yang luhur. Kemudian akhlak yang mulia ini adalah menjadi salah satu risalah kenabian. Karena Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'ithu liutammima salihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus itu hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka keberadaan akhlak yang mulia tidak bisa terlepas dari risalah Islam, dari dakwahnya para nabi atau dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dan para sahabatnya. Maka seorang muslim dan muslimah ya, yang nampak paling awal itu adalah dari budi pekertinya, dari akhlaknya.
Seorang muslim itu dilihat dari budi pekertinya, dari akhlaknya. Mungkin saya pernah cerita ya tentang kisah keislaman dari orang yang ditugasi untuk ngurusi sound system Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Ya. Ini warga negara Swiss, Nasrani. Dia bekerja di kerajaan Saudi Arabia khusus untuk membuat sistem sound system yang ada di Masjidil Haram. Itu masjid luasnya 300 hektar. Bagaimana sound system tersebut itu berfungsi dengan baik, yang di dalam, yang di luar, yang di tingkat dasar sampai atap, bahkan sampai jarak 3 kilo itu masih terdengar dengan sempurna. Imamnya takbir terdengar sampai belakang sana, nggak mungkin terlambat. Yang ngerjain itu dia yang mengontrol, dia membuat engineeringnya dan seterusnya, sistemnya dia pantau. Dia mendapatkan hidayah Islam itu di usia 85 tahun. Jadi sudah bekerja 50 tahun, sudah jadi kakek-kakek. Terus diwawancarai, apa yang menyebabkan engkau masuk Islam? Bukankah engkau selalu melihat ya, memantau Masjidil Haram, bagaimana tentang sholatnya, bagaimana sound itu baik dan seterusnya. Intinya sering melihat kaum muslimin dari seluruh belahan dunia. Kata orang tersebut, aku memeluk Islam itu bukan karena sholatnya, bukan karena orang tawaf, bukan karena orang sa'i, bukan karena orang yang dia melaksanakan haji, seterusnya enggak. Tapi aku lihat karena kebagusan akhlak yang dimiliki oleh setiap muslim yang datang dari belahan bumi manapun, dengan warna kulit yang berbeda, bahasa berbeda, tingkatan berbeda, tinggi besarnya juga berbeda ya, warna kulitnya juga berbeda. Tapi ketika mereka berkumpul di Masjidil Haram, saya dapati akhlak mereka luar biasa, saling berkorban satu sama lain, melakukan ithar, lebih mementingkan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Itulah kenapa dia masuk Islam. Jadi kadar minimal seorang muslim itu nampak pada budi pekertinya, kan itu menjadi risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, akhlak yang mulia adalah menjadi sebab terbanyak yang memasukkan manusia ke dalam surga. Jadi jangan dianggap remeh. Tapi bedakan antara akhlak dengan adab. Akhlak itu di hati, adab itu dalam tindakan. Nih, kalau adab belum tentu akhlak. Nih, akhlak itu muncul di hati, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia berakhlak yang mulia. Kesabaran, ya, ketawakalan, rasa takut, rasa cinta, roja, berharap, itu akhlak. Berbaik sangka kepada Allah, itu akhlak yang mulia. Ya. Hadirin jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Itu Nabi mengatakan demikian ketika ditanya, ya, dengan sebab apakah manusia itu mudah dimasukkan ke dalam surga? Ya, ditanya perihal faktor terbanyak yang memasukkan orang ke dalam surga, dan Nabi mengatakan itu takwa kepada Allah dan husnul khuluq. Ya, sehingga kebagusan akhlak seorang muslim yang dia melakukan takwa, melakukan kebagusan itu karena Allah,
dia tidak senang dipuji, tidak senang kemudian disanjung, dia melakukan semata-mata ikhlas karena Allah, maka akhlak yang seperti ini layak dan pantas untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena akhlak itu bisa tasannu'an, dibuat-buat, ya, dibuat-buat. Orang dia berakhlak kepada temannya, dia bisa dibuat-buat, ditutup-tutupi bisa yang jelek. Namun tidak bisa ditutupi ketika dia berdekatan dengan orang yang paling dekat dengannya, seperti istri misalkan. Seorang suami tidak bisa menyembunyikan akhlaknya yang sesungguhnya. Kemudian jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, standar kemuliaan akhlak atau ta'araf kemuliaan akhlak seorang itu menjadi barometer keimanan seseorang. Jadi semakin bagus akhlaknya, maka semakin tinggi pula keimanannya. Tapi akhlak-akhlak yang memang dia melakukannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dibuat-buat. Nabi mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ya, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya, terhadap wanita-wanitanya atau istri-istrinya. Nih. Maka hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, kesempurnaan iman seorang itu ditunjukkan dengan indahnya akhlaknya, mulianya akhlak. Yang berikutnya, semakin mulia akhlak seorang mukmin, semakin besar dia mendapatkan kecintaan Rasulullah kepadanya. Ya, kalau ada di antara kita ingin dicintai oleh Rasulullah, kalau ada di antara kita yang ingin kemudian dipuji oleh Rasulullah, maka itu tunjukkan dengan akhlak yang mulia. Inna ahabbakum ilayya ahasinukum akhlaq. Kata Rasulullah SAW, orang yang paling aku cintai di antara kalian itu adalah yang paling baik akhlaknya. Siapa mereka? Al-muwatta'una aknafa alladzina ya'lafuna wa yu'lafun. Itu orang-orang yang baik kepribadiannya sehingga dia mudah bergaul dan diajak bergaul. Ini sikapnya tawadhu, rendah hati, tidak angkuh kepada orang lain, tidak sombong, tidak ujub. Maka yang seperti ini ya, menunjukkan kebagusan daripada akhlaknya, dan dia adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Yang berikutnya, semakin mulia akhlak seorang mukmin, semakin tinggi pula derajatnya di surga yang akan ditempatinya. Orang yang dia mendapatkan ketinggian surga bisa dengan amal salehnya, bisa dengan puasa, dengan salat malam, dengan sedekahnya, dengan ia berbakti kepada orang tua dan seterusnya. Namun bisa pula dengan ia akhlak yang mulia. Ya, dia berjihad di jalan Allah Ta'ala dan mendapatkan kesyahidan, mendapatkan ketinggian derajat, disediakan 100 tingkatan, termasuk orang-orang yang menghafal Al-Quran. Ya, dia akan diperintahkan kepadanya, iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Ya, bacalah dan naikilah tingkatan surga itu, dan bacalah secara tartil sebagaimana engkau membaca Quran itu dengan tartil. Ya, sungguh kedudukanmu di surga itu sesuai dengan akhir bacaan ayat yang engkau baca. Ya. Maka Masya Allah, kalau kita bisa menghafal dengan banyak, dengan baik, menghafal yang sedikit tapi mungkin lebih baik dibandingkan pernah hafal. Ya. Dan kita nggak boleh pesimis dalam menghafal. Menghafal intinya itu murajaah. Kita bisa murajaah, hafalan bagus. Ya. Umar bin Khattab itu
bisa selesai menghafal Al-Baqarah dan memahaminya itu 12 tahun. Kalau kita kan hafal Al-Baqarah tapi awalnya, tengahnya dan akhirnya, betul? Nah, Umar bin Khattab itu 12 tahun berhasil memahami dan menghafalkannya. Langsung potong unta, nyembelih unta sebagai bentuk syukuran. Anas bin Malik mengkhatamkan Quran setiap bulan, ngumpulkan anak-anaknya untuk makan-makan syukuran. Kita kalau syukuran bangun umat, tuku mobil, apa mana? Sekali-kali khataman Quran gitu. Dan anaknya Anas bin Malik 150 anak. Nembe anak hurung hutune. Adzan dulu ya. Baik. Silakan. Alhamdulillah wa kafa wassalamun ala ibadihi alladzina istafa, amma ba'du. Kemudian di antara keutamaan dari akhlak yang mulia adalah semakin mulia akhlak seorang mukmin, maka semakin tinggi pula derajatnya di surga, yang mana yang akan ia tempati kelak. Sehingga Nabi mengatakan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamati ahasinukum atau ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian, yang paling dekat majelisnya, tempat tinggalnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling mulia akhlaknya. Kalau kita tidak bisa melakukan ibadah-ibadah yang besar, maka maksimalkan diri kita untuk memiliki akhlak yang mulia, supaya memiliki kedekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian apa sih standar ukuran seseorang dia dikatakan akhlaknya mulia? Maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang ukuran seseorang itu dikatakan bagus akhlaknya, itu sesama manusia, di mana beliau menyebutkan ada 3 ya, hakikat daripada kebagusan akhlak. Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan, haqiqatu husnil khuluq badlul ma'ruf wa kaful adha wa talaqatul wajhi. Hakikat akhlak yang mulia ini bisa menjadi ukuran kita, standar kita, adalah ketika seorang dia itu mudah berbuat baik kepada orang lain, meskipun tidak ada hubungan kekerabatan. Selama orang itu memang layak dibantu, dia layak untuk dikasihi atau dimuliakan, maka dia mudah untuk berbuat baik kepadanya. Yang kedua, tidak mengganggu orang lain, tidak suka mengganggu, meskipun dengan lisannya atau dengan mimik tubuhnya, maka dia sangat menjaga untuk tidak mengganggu orang lain. Kalau sekiranya hal itu bisa mengganggunya, maka dia menahannya. Yang ketiga, wajah yang berseri-seri karena murah senyum, tapi bukan gila, bukan ya. Maksudnya ketika bertemu dia senyumnya itu senyum yang murah ya, yang tidak kecut ya, yang senyumnya itu bukan senyum yang ada ya, sesuatu di balik itu, tapi senyum yang tulus ya, ya, senyum manis katanya. Iya betul, seperti kekasih ketemu dengan pujaan hatinya gitu ya. Nah, maka lihat, perhatikan 3 hakikat dari akhlak yang mulia ini: murah senyum, tidak suka mengganggu orang lain ya, kemudian mudah berbuat baik kepada orang lain. Ini ukuran standar dari kebagusan akhlak ya. Kalau akhlak yang terkait dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala, apa contohnya?
kita membenarkan segala apa yang Allah beritakan, membenarkan, tidak meragukan atau lagi bimbang. Kita membenarkan apa yang disebutkan dalam Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, baik peristiwa yang telah lalu atau yang akan terjadi. Itu termasuk akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak itu tidak hanya kaitan dengan hamba, dengan Sang Pencipta pun juga ada. Termasuk di dalam hal ini adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu kebagusan akhlak yang kaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Ridha, bersabar dengan keputusan, dengan takdir Allah taala yang buruk kepadanya, bukan malah berburuk sangka. Ya. Maka menjadikan seorang ketika diberikan musibah ini, dia malah berbaik sangka, dia sabar, dia ridha, bahkan dia bersyukur. Ya, kata Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, satu musibah tetapi mendekatkan dirimu kepada Allah itu lebih baik dibandingkan nikmat namun menjadikan engkau lupa kepada Allah Ta'ala. Ya. Kita diberikan musibah, ujian, mungkin harta kita kurang, atau kemudian kita diuji dengan kesehatan kita, atau diuji dengan keturunan, atau dengan pasangan, atau dengan tetangga. Tapi kalau kita masih ingat kepada Allah, masih pergi ke masjid, ngaji, ngangkat tangan untuk berdoa, bangun malam hari, ya, itu lebih baik dibandingkan banyak nikmat namun lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nek salat sing ditunggu salame, ya, begitu salam langsung melencing lunga, ya, zikir-zikirnya sambil jalan ditinggal. Maka perhatikan kaidah ini. Suatu musibah tapi mendekatkan kita kepada Allah itu lebih baik dibandingkan satu nikmat namun menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, di antara sebab yang menjadikan umur seorang akan bertambah adalah berlaku baik terhadap tetangga. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan silaturrahim wa husnul jiwar wa husnul khuluq yazidan fil a'mar. Silaturrahim, berlaku baik terhadap tetangga, berakhlak yang baik itu akan menambah umur. Ya. Maka siapa yang dia berlaku baik terhadap tetangga karena Allah, niscaya akan bertambah umurnya, karena itu amal soleh, bukan karena hubungan sosial saja. Hubungan pertetanggaan itu hubungan ibadah. Kita punya tetangga itu ibadah. Dan kata para ulama, di antara bentuk berbuat baik pada tetangga itu ada dua macam. Yang pertama, bersabar terhadap gangguan-gangguan yang dilakukan tetangganya. Oh, cumalah pindah. Ya, memang betul Nabi pernah mengatakan bahwa sumber kebahagiaan itu ada 4. Ya, memiliki istri yang soleh. Betul tidak kebahagiaan? Iya, termasuk suami yang soleh juga, ya, istri yang solehah gitu. Kok istri kok soleh? Ya, istri yang solehah, kalau suami soleh. Tetangga yang soleh, yang baik, rumah yang nyaman meskipun sempit, kendaraan yang nyaman gak rewel, ini sumber kebahagiaan mukmin. Di antaranya demikian. Coba salah satunya ada, ya, salah satunya itu hilang, misalkan istrinya solehah, tetangganya baik, rumahnya nyaman, kendaraannya rewel, bisa turu lah, tidak bisa, ya, dijelok maku, macet meneh, gangguan meneh, ya, dan seterusnya. Yang kedua, berupaya memberikan hadiah kepada tetangga meskipun sedikit. Berilah hadiah. Cuma sekarang tetangga-tetangga itu unik.
Nah, sekali kita berikan hadiah, habis itu berulang kali. Malah saat durunge duwe hadiah wis nembung sik. Ya, nembung ada bumbon ndak, pengen nasi goreng kok ora ono bumbone gitu. Ya, tetangga sekarang kan macam-macam. Maka kalau itu berupa gangguan, sabar. Bisa jadi surga kita di sana, keridhaan Allah Ta'ala pada hal itu ketika kita sabar. Atau bisa bayangkan, Hasan Al-Basri punya tetangga itu orang Yahudi, tinggalnya di atas rumahnya ya, Hasan Al-Basri, di mana saluran buang hajatnya melewati kamarnya Hasan Al-Basri. Nek netes ora konangan. Jadi saluran buang tinjanya itu ngelewatin kamarnya Hasan Al-Basri karena di atas, di bawah. Sampai akhirnya netes membuat bau yang tidak sedap. Tapi Hasan Al-Basri nggak pernah protes, sabar, dibersihi. Sampai akhirnya berjalan kurang lebih 20 tahun bertetangga. Dia mau ngerasa setahun sebulan gitu. 20 tahun cobaannya itu neng kamar apa mambune wis kok kuwi dilalah itu, dilalah ki apa ya, wis qadarullah itu. Tetangganya yang Yahudi berkunjung ke rumahnya Hasan Al-Basri dalam rangka menjenguknya karena dikabarkan sakit. Ketika masuk kamarnya, mambune kok brang-breng. Ditanya, ini kok bau kamarnya seperti ini? Jangan-jangan kamu BAB-nya di kamar? Enggak, saya masih bisa kok untuk buang hajat di luar. Lah kok brang-breng sok ondi mambun? Ditelusuri baunya itu asal dari mana? Ketemu ada tetesan air dari atas kamarnya Hasan Al-Basri. Digolek meneh, ternyata itu berasal dari saluran tinjanya. 20 tahun sabar, nggak pernah gedor pintu, nggak pernah ngelabrak. Akhirnya orang Yahudi itu memeluk Islam. Keindahan akhlak, kesabaran dari seorang muslim. Kalau kita kan ndak, kesabaranku setipis tisu katanya. Ya, padahal sabar itu tidak bisa kecuali harus dikuati. Ya, kalau ada orang mengatakan kesabaran sudah habis, berarti dia nggak sabar. Taib, jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Yang berikutnya kita percepat. Di antara amalan yang bisa menjadikan umur seorang itu dipanjangkan adalah, perhatikan ini, wudu yang sempurna. Wudu yang sempurna, baik wudu karena salat, wudu karena sebab yang lainnya. Adakah wudu yang dilakukan bukan karena untuk ibadah? Ada enggak? Contohnya apa? Hah? Ibadah sebelum tidur gitu. Kalau sebelum tidur itu ibadah enggak? Terhitung ibadah enggak itu? Sunnah itu. Nabi ajarkan kalau kamu sebelum tidur diperintahkan untuk berwudu seperti halnya dengan salat. Contohnya apa? Wudu yang nilainya bukan ibadah tapi dikerjakan. Bukan untuk salat, bukan untuk baca Quran, bukan untuk berdoa atau berzikir. Wudu karena ya untuk meringankan hadas besarnya. Contoh orang kena junub, mandinya mau diakhirkan, sunnahnya apa? Wudu. Mau ke pasar, mau bekerja, mau tidur, sunnahnya wudu. Tapi bukan untuk ibadah, untuk aktivitas. Sebagaimana pula kata para ulama, sebagaimana dinukil dari Hasan Al-Basri, bagi para ibu ini, kalau ada wanita yang dia haid atau dia nifas, maka bukan berarti stop ibadahnya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menganjurkan para wanita itu apa?
ketika tiba waktu azan salat masuk 5 dari 5 waktu ini, segeralah mengambil air wudu, lalu pakai mukenanya, duduk di tempat salatnya untuk berzikir selama biasa dia mengerjakan salat. Kan kalau para wanita, para ibu ini kalau lagi haid, was bungahnya sapulih melenggang, nek turu ya kebablasan, kan gitu. Lagi libur pak, kan gitu. Nah, padahal di sana ada anjurannya supaya wanita tetap terbiasa ibadah, maka di waktu sholat adzan berkumandang dia ambil air wudhu, tapi bukan untuk ibadah, bukan untuk sholat. Nggak mungkin sholatnya diterima, bahkan berdosa. Dia sekedar berwudhu, meringankan hadas besarnya, dia pakai mukenanya, duduk di tempat sholat, zikir, zikir, istighfar dan yang lainnya. Kapan? Selama biasanya sholat. Nek 2 rakaat berapa menit biasanya? Oh jujur nemen sih. Hah? Minimal lah 1 rakaat itu semenit di sana. Iso 2 menit, masya Allah. 5 menit, ahsan. Berarti 2 rakaat 10 menit zikir. Ya. Minimal kita 2 rakaat, 1 rakaat misalkan, itu masya Allah bisa zikir 4 rakaat, 4 menit, 5 menit, 10 menit. Itu dianjurkan para ulama supaya tidak terkesan wanita itu dia tidak ada beban ibadah sama sekali. Maka kalau haid nifas diingatkan itu, anaknya yang perempuan, istrinya diajarkan demikian ya. Kemudian jemaah sekalian dirahmati Allah, apa hubungannya wudu yang sempurna dengan ditambahnya umur dunia? Maka datang dalam hadis Anas yang derajatnya hasan, Nabi SAW berkata kepadanya, ya Anas, asbighil wudu'a yatul fi umrik. Wahai Anas, sempurnakanlah wudumu, niscaya hal itu bisa memperpanjang daripada usiamu atau umur duniamu. Ini berita dari wahyu Nabi SAW. Maka kalau wudu, ya kita harus melakukan isbagh. Apa isbagh itu? Sempurna di dalam wudu, memperhatikan batasan-batasan anggota wudunya, memperhatikan air yang mengalir, yang membasuh daripada anggota wudunya tersebut. Sehingga kata ulama, yang dimaksud dengan isbaghul wudu adalah bersemangat di dalam wudunya itu mengikuti sunnah Nabi SAW, dari dia membasuh tangannya sampai membasuh kakinya, betul-betul dia mencontoh Nabi SAW ya. Mana yang ditekankan untuk ada gosokan dan seterusnya, mana yang cukup hanya diusap. Dan termasuk kalimat isbaghul wudu, sempurna dalam wudu adalah tidak banyak menggunakan air ya. Kita akan pakai keran itu boros, kecilinlah, jangan sampai optimal. Kalau misalkan Ustaz saya lagi papanasan, ya saat durungi wudu wis siram-siram saya wis apa. Tapi kalau pas wudu usahakan hemat, jangan menggunakan air yang banyak. Yang ketiga, tidak menambah jumlah bilangan basuhan saat berwudu. Hati-hati itu. Bilangan maksimal orang berwudu itu 3 kali basuhan. Yang 4 lebih daripada itu, lebih dari 3, maka faqad asa, dia telah berbuat keburukan. Ya, dikatakan man zada ala dzalik, Nabi mengatakan barang siapa yang dia menambah dari hal itu, ay ala salasi ghasalat, itu lebih dari 3 basuhan, faqad asa, sungguh dia telah berbuat keburukan. Sebagaimana pula dianggap orang wudunya sempurna adalah ketika tidak mengulangi wudunya sebelum dipisah dengan ibadah yang diwajibkan berwudu atau dia terkena hadas.
Kalau kita tadi wudunya maghrib, ya, maka kalau itu misalkan kita ingin berwudu kembali, ya, maka tunggulah kalau terkena hadas atau sudah dipisah dengan ibadah yang diwajibkan berwudu, seperti sholat dan tawaf. Tadi sudah sholat maghrib ini, maka boleh kita memberi wudu kita. Tapi kita tidak memberi wudu karena masih wudu, boleh. Dulu para ulama mereka terbiasa menjaga wudunya. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i itu tahunan. Imam Abu Hanifah 40 tahun sholat subuh dengan wudunya sholat isya. Bisa enggak kita? Gimana? Semalam aja mis sholat subuh dengan wudunya sholat isya, berarti orang turu, ndak buang hajat, ndak buang air, ndak buang angin. Dan itu 40 tahun. Imam Syafi'i juga demikian. Tapi dalam rangka untuk apa? Begadang menuntut ilmu. Lek begadang nonton Liga Campaign yo ndak iso. Iya. Nah, maka jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, inilah beberapa amalan-amalan yang bisa menjadikan kita umur dunia itu bisa bertambah. Masih banyak yang lain seperti melakukan haji dan umrah, itu juga bisa menambah umur dunia. Berbuat kebaikan kepada manusia, termasuk bersedekah, menuntut ilmu juga bisa menambah umur. Ya, orang yang selalu menuntut ilmu, ngajinya bagus, ya, dia mencadas, akalnya nggak cepet pikun, ya, karena dia mengkaji Quran, mengkaji hadis, terus dia mengulang-ulang. Termasuk orang yang dia berlaku adil, menghormati orang tua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga bisa menambah umur. Nah, hendaklah kita berusaha untuk bisa melakukan amalan-amalan tersebut. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk menjadi orang yang terbaik sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man tala umruhu wa hassuna amaluhu. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang panjang umurnya dan yang paling baik amalannya. Saya cukupkan di kesempatan yang berbahagia ini, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.